Hantu yang gak bisa apa-apa, malah bikin pusing kepala aja. Perasaan tadi bajunya gak kenapa-kenapa, tapi kenapa sekarang bisa jadi sobek kayak gitu ya? Aku harus ganti baju ibu gimana? Kalau aku pakai uang Mas Yuda, nanti takut dia marah sama aku. Apa aku cari kerja aja ya? Tapi gimana kalau Mas Yuda gak izinkan aku kerja? Ya Allah, gimana? Aku bingung banget. Kenapa sih aku ini ceroboh banget? Pasti baju ibu itu mahal banget. Gimana aku cara gantinya? Oh iya, misal, apa aku coba pinjam uang sama dia aja kali ya? Siapa tahu dia bisa bantu. Wanda, Iya Bu, sebentar. Ada apa Bu? ibu mau minta tolong bersihkan rumah ini. Terus kalau kamu udah beres, tolong kamu pergi ke supermarket ya. Beli makanan yang banyak, karena ibu bakal sambut tamu yang sangat spesial. Iya Bu, tapi kalau boleh tahu, emang siapa ya tamu spesial Ibu itu? Yang pasti tamu ibu itu wanita yang sangat cantik, pintar, dan juga ibu sangat menyukai sekali dia. Apa yang dimaksud Ibu itu wanita yang video call sama Ibu? Apa lebih baik aku tanyakan lagi sama Ibu? Siapa dia sebenarnya? Ya udah Wanda, ibu mau kamu jangan buat kecewa lagi ibu ya. Cepat beresin rumah ini sampai bersih, habis itu kamu cepat pergi ke supermarket. Iya Ibu, aku pasti bakal beresin semuanya kok. Ibu jangan khawatir ya. Tapi Bu, aku nanya lagi sama Ibu boleh kan? Mau nanya apa lagi sih Wanda? Kamu itu ya kalau ibu suruh selalu banyak ini itulah. Ya udah, cepat mau nanya apa? Nanti takut tamu ibu keburu datang. Tamu yang Ibu maksud itu apa ada hubungannya sama Mas Yuda? Iya Wanda, dia itu namanya Siska. Orang yang sampai saat ini ibu suka. Tamu ibu itu kan orang yang pernah deket sama Yuda. Mereka berdua saling mencintai. Tapi sayangnya hubungan Yuda sama Siska itu terpisah karena jarak. Siska kuliah di luar negeri. Apa? Jadi tamu spesial yang Ibu maksud itu ternyata mantan pacarnya Mas Yuda. Tapi kenapa Mas Yuda gak pernah bilang sama aku? Terus kenapa Mas Yuda gak pernah bilang sama aku pernah pacaran dengan yang namanya Siska? Padahal Mas Yuda pernah bilang sama aku semua mantannya. Kamu tega sekali Mas, udah bohongi aku. Aku kira selama ini kamu itu selalu jujur sama aku. Tapi ternyata semua laki-laki itu sama. Aku kecewa sama kamu Mas. Ya udah Wanda, daripada kamu bengong, lebih baik cepet beresin rumah ya. Ibu mau ke kamar dulu. Oh iya, si Bibi sempat izin sama ibu. Dia bilang mau pulang kampung karena suaminya jatuh sakit. Jadi ibu minta tolong kamu yang gantikan pekerjaan si Bibi sementara ya. Gak lama kok, si Bibi ibu kasih izin selama 1 bulan. Iya Ibu. Manajer gimana sama proyek yang di luar negeri itu? Apa kamu sudah kirimkan pesan perjanjian awal sama mereka? Udah Pak, aku udah kirimkan sesuai yang diinstruksikan Bapak waktu rapat kemarin. Bagus. Terus, apa kamu sudah mendapatkan balasan dari mereka? Bagaimana mereka merespon surat perjanjian itu? Belum Pak, aku belum mendapatkan informasi apapun dari balasan mereka. Ya udah, kamu pantau terus, tunggu aja sampai 1 minggu ini. Karena aku ingin sekali mendapatkan proyek itu. Ya udah, kalau begitu, aku mau pulang cepat hari ini. Tolong hubungi aku secepatnya jika ada informasi terbaru. Suruh semua karyawan hari ini lembur, karena ada klien hari ini. Dan kamu manajer, wakilkan aku di meeting hari ini ya. Baik Pak, aku pasti umumkan sekarang ke semua karyawan. Ya udah, aku pergi dulu, aku percayakan semuanya sama kamu. Baik, terima kasih Pak. Halo semua, aku umumkan sama kalian semua hari ini kita lembur. Pak Bos bilang karena ada klien hari ini. Ya udah, sekarang kalian semua bisa kerja lagi. Sialan, kenapa harus lembur sih?
Aku kan hari ini mau ketemu ibunya Mas Yuda. Gimana ini? Apa aku minta izin aja kali ya sama manajer? Kamu, kenapa masih diem di sini? Cepat kembali ke tempat kerja kamu. Tunggu. Kamu itu kan karyawan baru di sini. Siapa nama kamu? Iya Pak, aku Siska Pak. Oh iya Pak, aku boleh bilang sesuatu nggak sama Bapak? Oh, Siska ya. Mau bilang apa Siska? Apa ada hal yang nggak bisa dimengerti sama pekerjaan kamu? Bukan itu Pak, tapi aku mau minta izin libur kerja 1 minggu Pak. Apa? Kamu mau minta izin libur 1 minggu? Apa kamu itu udah nggak minat kerja di sini, ha? Kamu karyawan baru di sini udah minta izin libur. Sebetulnya kamu itu niat kerja nggak sih? Iya Pak, aku minta maaf. Aku ingin sekali kerja di sini kok. Tapi ini hal yang gak bisa aku tinggalkan Pak. Saudaraku ada yang sakit. Aku harus bantu saudaraku itu. Soalnya kasihan dia tinggal sendiri. Asal kamu tahu ya, kamu itu karyawan baru di sini. Kalau urusan saudara kamu itu sakit, kan tinggal dibawa ke rumah sakit sama yang lain. Gak perlu kamu minta izin libur selama itu. Karyawan yang udah lama kerja di sini aja gak pernah berani minta izin 1 minggu. Kalau memang kamu mau jenguk saudara kamu itu, aku kasih kamu izin selama 1 hari aja. Tapi Pak, saudaraku itu tinggalnya di pelosok desa terpencil. Jadi aku butuh waktu lama untuk sampai di rumah dia. Aku mohon beri aku waktu izin libur 1 minggu ya. Gak bisa. Kalau aku izinkan karyawan baru izin selama itu, nanti karyawan lain bakal lakukan hal yang sama. Kalau kamu mau aku izinkan 1 hari, tapi kalau nggak mau lebih baik kembali ke tempat kerja kamu sekarang juga. Sialan, kenapa manajer ini susah sekali aku bohongi sih? Tapi kalau misalkan pergi ke rumah ibu, terus aku nggak pulang tepat waktu, nanti aku bakal dipecat. Di satu sisi, aku ingin sekali ketemu ibu sama Mas Yuda. Bodoh amat aku dipecat di sini. Yang penting aku bisa ketemu Mas Yuda. Lagian Mas Yuda kan kaya. Jadi kalau aku bisa menikah sama Mas Yuda, mungkin aku nggak usah repot-repot kerja seperti ini. Malah bengong. Cepet balik ke tempat kerja kamu. Iya Pak, maaf. Aku terima penawaran Bapak. Nggak apa-apa, aku dikasih izin 1 hari, yang terpenting aku bisa jenguk saudara aku. Ya udah, kalau itu pilihan kamu, tapi ingat konsekuensinya ya. Kamu tahu kan? Iya Pak, aku tahu kok. Ya udah, sana pergi. Baru aja kerja udah minta izin libur kerja. Emangnya kantor ini milik nenek moyang kamu apa? Bu, kok Wanda nggak ada di kamarnya? Ibu tahu nggak dia kemana? Oh, Wanda. Tadi ibu minta tolong sama dia, belikan ibu makanan ke supermarket. Oh iya Yuda, ibu mau kasih kabar bahagia sama kamu. Kabar bahagia apa, Bu? Itu loh Siska, pacar kamu yang cantik itu. Ibu habis komunikasi sama dia. Terus dia bilang sangat kangen banget sama kamu Yuda. Ya terus apa, Bu? Aku nggak pernah ada hubungan sama dia. Ya ampun Yuda, ibu tahu kamu kecewa waktu itu karena kamu sama dia nggak bisa menikah. Karena sempat putus oleh jarak kalian yang jauh. Tapi ibu yakin sekali kalau kalian masih saling suka kan? Aku udah bilang sama ibu kalau aku nggak pernah pacaran sama dia, Bu. Aku pernah bawa dia ke rumah waktu itu karena dia sendiri yang minta ingin ketemu ibu aku. Makanya aku bawa dia ke rumah, bukan berarti dia itu pacar aku, Bu. Udahlah Yuda, gak usah bohong sama ibu. Siska sendiri yang cerita sama ibu kalau kamu pernah suka sama dia. Ibu tahu kamu masih kecewa. Tapi apa salahnya sih kamu ketemu dulu sama dia? Karena dia bilang Siska mau main ke sini. Ya, itu terserah ibu mau percaya aku atau enggak. Yang pasti aku gak merasa punya hubungan sama dia. Kalau dia mau datang ke sini, itu bukan urusanku. Aku gak mau ketemu sama dia. Lagian mau ngomong apa sama dia? Selama aku menikah sama Wanda, aku gak pernah ngomong sama wanita lain, Bu. Jadi lebih baik ibu aja yang ngobrol sama dia. Ya udah Bu, aku capek banget pengen istirahat. Tapi Yuda, dengerin ibu dulu. Gimana aku harus persatukan mereka lagi ya? Aku lebih suka sama Siska dibandingkan wanita kampung itu. Keluarganya aja gak jelas asal-usulnya. Dasar kamu itu Yuda, kamu pintar kerja tapi gak pintar cari pasangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ampun Siska, akhirnya kamu datang juga. Kamu jam berapa dari sana? Kok cepet banget? Ibu sampai kaget. Kirain ibu kamu gak jadi hari ini.
Iya Bu, aku sengaja cepat-cepat ke sini karena aku kangen sekali sama Ibu dan Mas Yuda. Oh iya Bu, Mas Yudanya ada kan Bu? Oh gitu ya. Emang ibu ini nggak salah pilih calon menantu nanti. Yuda ada kok di kamar. Dia lagi istirahat, baru pulang kerja, capek banget katanya. Oh gitu ya Bu. Oh iya Bu, kalau Om kemana kok gak kelihatan? Suami ibu lagi keluar kota, Siska. Ada kerjaan penting. Paling besok juga pulang. Oh gitu ya Bu. Oh iya, bukannya kata Ibu Mas Yuda itu udah menikah. Terus kenapa istrinya gak kelihatan di sini? Dia lagi ibu suruh tadi pergi ke supermarket, belikan makanan untuk kamu cantik. Oh ya Siska, kapan ibu kenalin orang tua kamu ke ibu? Kan kata kamu orang tua kamu itu punya bisnis kecantikan. Jadi ibu ingin sekali berbisnis bareng sama orang tua kamu. Iya Bu, nanti aku kenalin orang tua dan keluarga aku ke Ibu kok. Lagian orang tua aku bilang, kalau aku udah punya calon suami orang tua aku mau datang. Biasa Bu, mereka itu sangat sibuk sekali. Jadi harus ada acara penting baru mereka mau. Itu pun gak bakalan bisa lama-lama. Oh gitu ya. Kamu tenang Siska. Ibu lebih setuju kamu sama Yuda kok dibandingkan istrinya sekarang. Dari awal ibu memang gak suka sama dia. Udah penampilannya kampungan, terus asal-usul keluarganya aja nggak jelas. Jadi mana mungkin ibu suka sama menantu yang seperti itu? Ibu mau calon menantu yang setara seperti kamu, Siska. Udah cantik, pasti keluarga kalian orang terpandang lah. Ibu ini bisa aja aku jadi merasa dihargai di sini. Oh iya Bu, aku udah minta izin sama kantor aku untuk liburan 1 minggu. Dan permintaan aku ini di ACC Bu. Jadi boleh kan aku nginep 1 minggu di rumah Ibu? Lagian Bu, kalau aku di hotel, aku capek bolak-balik rumah Ibu. Soalnya aku pasti bakalan kangen banget sama Ibu. Jadi aku mau bersama Ibu terus selama seminggu ini. Ibu itu udah aku anggap seperti ibu aku sendiri. Ya ampun Siska, jangankan 1 minggu. Selamanya tinggal di sini, ibu pasti setuju kok. Apalagi kalau kamu bisa jadi istri keduanya Yuba. Kamu mau kan Siska? Apa Bu? Kok istri kedua? Kenapa gak menjadi istri satu-satunya Mas Yuda? Iya Siska, ibu sih maunya seperti itu. Tapi kan ibu nggak bisa paksa Yuda buat ceraikan si kampungan itu. Tapi kalau bujuk Yuda supaya nikahi kamu sebagai istri keduanya, ibu bisa usahakan Yuda. Jadi apa kamu mau kan Siska? Kenapa harus istri kedua sih Bu? Tapi ya udahlah, gak apa-apa, aku terima. Lagian kalau aku bisa jadi istrinya Mas Yuda kan, istri pertamanya bisa aku singkirkan. Jadi gimana Siska? Apa kamu setuju? Iya Bu, aku mau. Aku gak apa-apa lakukan ini, yang penting ibu bahagia. Nah, gitu dong sayang. Ya udah, nanti ibu bicarakan dulu sama Yuda ya. Ibu mau ke kamar dulu. Oh ya, kamu jangan sungkan di sini ya. Kamar tidur kamu pilih aja sendiri, sesuka kamu. Anggap aja ini rumah sendiri, ya? Iya Bu, makasih ya Bu. Ya udah, ibu lebih baik istirahat dulu ya. Aku juga izin mandi. Ya udah, ibu ke kamar ya. Aduh, akhirnya aku bisa bersama-sama kamu terus Yuda. Dan sebentar lagi aku akan menjadi tuan putri di rumah ini. Tapi ngomong-ngomong, kamu tidur di kamar mana Mas? Lebih baik aku ke kamar dia ah. Aku kepikiran, wanita yang disebut-sebut ibu itu terus ya. Aku takut kalau dia betul-betul mantannya Mas Yuda. Apalagi ibu sepertinya gak suka sama aku. Gimana kalau Mas Yuda justru malah lebih pilih wanita itu dibandingkan aku? Ibu bilang kan mereka sempat putus itu karena jarak, bukan karena gak saling cinta. Ya ampun Wanda, kamu ini mikir apa sih? Aku harus percaya sama suami aku sendiri. Lagian aku udah resmi sama Mas Yuda. Jadi udah seharusnya aku percaya sama ketulusan suami aku sendiri. Itu kan Wanda, teman lama aku. Kamu Wanda kan? Iya, aku Wanda. Kamu siapa ya? Loh, kok masa kamu nggak ingat sama teman lama kamu sendiri? Ini aku, Kevin. Ya ampun Kevin, kamu beda banget ya sekarang. Kamu tinggal di mana sekarang? Aku tinggal di daerah sini, Wanda. Kalau kamu sendiri lagi ngapain di sini? Bukannya rumah kamu itu bukan di kota ini? Aku di sini tinggal sama suami aku. Oh, jadi kamu udah menikah? Syukurlah kalau udah menikah. Selamat ya, semoga pernikahan kalian langgang. Andai aja aku tahu hari pernikahan kamu, Wanda. Pasti aku seneng banget. Iya, Kevin. Aku minta maaf ya.
Lagian pernikahan aku ini sederhana sekali kok. Aku gak undang siapa-siapa kok di pernikahan aku. Loh, kok bisa gitu? Emangnya kenapa? Jadi, aku gak mau kalau misalkan suami aku itu malu sama pernikahan aku ini karena latar belakang keluarga aku. Soalnya keluarga suami aku itu orang terpandang, sedangkan aku hanya orang biasa. Apalagi aku udah gak punya siapa-siapa lagi. Keluarga aku yang tersisa hanyalah adik aku, Yas. Jadi aku takut kalau di pernikahan aku itu jadi bahan pembicaraan orang lain. Ya ampun, Wanda. Yang sabar ya. Aku nggak bermaksud buat kamu sedih. Aku betul-betul nggak tahu kalau ternyata sekarang kamu menjadi seperti ini. Dulu kan waktu kita masih suka kumpul sama teman-teman, kamu nggak seperti ini. Aku minta maaf ya, Wanda. Iya, Kevin, gak apa-apa. Kamu gak perlu minta maaf kayak gitu ah. Kamu itu gak salah apa-apa. Justru aku seneng banget bisa ketemu kamu di sini. Ya udah kalau gitu aku mau pulang dulu ya. Takut suami aku udah pulang. Iya, Wanda. Oh ya, aku boleh minta nomor HP kamu nggak? Biar kalau kamu nanti ada waktu luang, kita bisa kumpul bareng lagi seperti dulu. Iya, boleh dong, Kevin. Ya udah, aku pulang dulu ya. Iya, Wanda. Kamu hati-hati ya.